Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi, dalam rangka untuk menghadiri kajian. Tentunya tidak ada yang kita harapkan dari perjalanan kita menuju masjid ini, mencari ilmu ini, kecuali dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita siang hari ini yaitu tentang wanita dan dakwah. Wanita dan dakwah. Dakwah adalah merupakan tugas bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi kalau berbicara tentang dakwah, sebenarnya dakwah itu tidak hanya khusus bagi kaum laki-laki, tetapi juga bagi kaum perempuan atau muslimah. Hanya saja tentunya di sana sesuai dengan kadar dan kemampuan masing-masing. Kalau kaum laki-laki misalnya diperintahkan untuk lebih tegas, untuk lebih luas jangkauan dakwahnya. Adapun kalau perempuan, maka sesuai dengan kadar dan kemampuan yang dia miliki. Dakwah atau mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar, adalah merupakan ibadah yang sangat besar, yang sangat agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Cukuplah menunjukkan keagungan dari dakwah ini, bahwasanya dengan dakwah Islamiyah, dengan dakwah, dengan ajakan, maka kebaikan akan tersebar. Dengan dakwah, maka kemungkaran akan bisa dibentengi. Dengan dakwah, maka kemungkaran akan bisa diminimalisirkan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim dan muslimat berusaha ikut andil dalam dunia dakwah. Siapapun dia, kainan man kana, siapapun dia, hendaknya ikut andil dalam dunia dakwah. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dakwah ini memiliki keutamaan yang sangat besar di jalan Allah Azza wa Jalla. Ad-da'wah ilallah, berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla, memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Nah, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin hendaknya mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut. Agar apa? Agar kita semangat untuk berdakwah, semangat untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan-keutamaan di dalam kita berjalan di atas dakwah ini adalah yang pertama, mengikuti jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Jalannya para nabi dan jalannya para rasul.
maka betapa besarnya, betapa agungnya ketika posisi seorang berada di atas jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Semua orang itu pengen memiliki kedudukan, pengen memiliki jabatan. Dan di antara jabatan yang tinggi, di antara jabatan yang mulia adalah jabatan ketika seseorang posisinya atau kedudukannya seperti kedudukan para nabi dan para rasul. Apa itu? Yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yusuf ayat yang 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah inilah jalanku, yaitu jalannya para nabi, jalannya para rasul. Bagaimana jalannya para nabi dan jalannya para rasul? Ad'u ilallah, aku menyeru, mengajak kepada Allah. Jadi yang namanya ad-da'watu ilallah itu ngajaknya kepada Allah, bukan ngajak kepada golongan tertentu, bukan mengajak kepada madhab tertentu, bukan mengajak kepada orang tertentu, tidak. Yang namanya dakwah adalah ad-da'watu ilallah. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Kemudian mengajak kepada Allah dengan apa? Ala basiratin. Ala basiratin, yaitu dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan guyonan dan lain sebagainya, bukan dengan amarah dan lain sebagainya, tidak, tetapi ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang bersamaku. Jadi kalau orang itu ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para al-anbiya war rusul sebelum-sebelumnya, adalah jalannya berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci bagi Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ini yang pertama, kenapa kita harus berdakwah? Karena orang berdakwah itu telah mengikuti jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan ad-da'watu ilallah adalah dengan dakwah itu kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang besar dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi dengan dakwah kita akan mendapatkan pahala-pahala yang besar dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dengan apa? Dengan perbuatan yang sedikit. Ya. Jadi mengajak itu pahalanya besar dengan pekerjaannya yang sedikit, dengan amalannya yang sedikit. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk hidup di dunia ini, sudah diberikan jatah waktu. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewatinya. 60 tahun misalnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah 60 tahun itu kita 100% bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? 60 tahun apakah dari pagi sampai malam semuanya kita gunakan aktivitas kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Masih kepotong dengan pekerjaan, masih kepotong dengan bermain, masih kepotong dengan makan, masih kepotong dengan tidur, masih kepotong dengan acara, undangan ini dan undangan itu dan lain sebagainya. Terpotong, banyak yang terpotong. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan umur kita 60 tahun. Kalau kita hanya mengandalkan sholat kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, hanya mengandalkan sedekah kita, mengandalkan infak kita, maka ini tidak cukup untuk bekal menuju alam akhirat. Kenapa? Karena alam akhirat itu butuh waktu yang lama, perjalanan yang amat sangat lama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu tidak mungkin kita hanya mengandalkan amal soleh kita, kurang ya, untuk hanya sekedar mengandalkan amal soleh kita. Nah, bagaimana agar amal soleh kita itu berbunga, misalnya bertambah, melimpah, berlipat-lipat pahalanya? Salah satunya adalah ad-da'watu ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Bayangkan, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Mungkin kita anggap remeh nge-share tema kajian. Mungkin kita menganggap remeh nge-share ada kajian di sini, ada kajian di situ. Padahal terkadang satu sharean itu kita bisa mendapatkan satu orang. Satu orang menghadiri kajian, kemudian merubah gaya hidupnya menjadi gaya hidup Islami. Yang dulu tidak sholat menjadi sholat, yang dulu tidak pernah zakat menjadi orang yang zakat, yang dulu perkataannya jelek, perkataannya buruk menjadi orang yang tutur katanya baik, bijaksana, dan lain sebagainya. Gara-gara kita mengeser satu jenis kajian misalnya, kemudian orang tersebut datang, kemudian diamalkan. Ini baru satu orang. Betapa banyaknya fadilah dan pahala yang kita dapatkan. Ketika dia sholat, kita ngalir, pahalanya ngalir kepada kita. Ketika dia zakat, pahalanya ngalir kepada kita. Ketika dia membaca Al-Quran, pahalanya ngalir kepada kita. Bahkan barangkali kita bacaan Al-Quran kita masih salah, masih keliru. Bahkan mungkin sholat kita masih banyak yang salah, masih banyak yang keliru. Bahkan mungkin zikir kita masih banyak yang keliru, tapi kita ngesernya tepat. Tema kajian, tuntunan sholat sesuai dengan sunnah Nabi, kita share, kemudian ada yang nyantol, satu orang kemudian hadir di majelis tersebut, ya, gara-gara satu saran akhirnya dia hadir di majelis tersebut, akhirnya dia mendengarkan, akhirnya dia menyimak, akhirnya ketagihan, akhirnya mengamalkan apa yang dikaji, yang diterangkan oleh ustadznya yang ada di kajian tersebut, kemudian dia amalkan. Nah, kita terus mendapatkan aliran-aliran pahala yang sangat besar dari orang yang kita ajak tersebut. Jadi bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan. Ini pahalanya sangat besar, pahalanya sangat agung, pahalanya berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fadilah yang lain, keutamaan yang lain. Kenapa kita harus berdakwah ilallah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu dengan berdakwah itu kita akan mendapatkan keturunan yang soleh, mendapatkan keturunan yang soleh, mendapatkan anak cucu yang soleh. Itu salah satunya adalah dengan berdakwah. Berdakwah itu apa toh? Berdakwah itu mengajak, membimbing atau mengarahkan. Maka seorang wanita kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak-anak atau memiliki anak, maka hendaknya dia bimbing anak tersebut ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin dia arahkan untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin si ibu tersebut tidak sepintar anaknya, walaupun mungkin si ibu tersebut tidak sepandai anaknya, tetapi minimal dia berdakwah, minimal dia mengajak, minimal dia mengarahkan, maka pahalanya insya Allah juga akan mengalir kepada si ibu tersebut, dan dia akan mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh. Kita lihat para ummahat yang terdahulu, ummahat yang solehat,
Bagaimana seperti misalnya ibunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bagaimana misalnya ibunya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Seorang ibu yang mungkin keilmuannya tidak sepintar Imam Syafi'i. Seorang ibu yang keilmuannya mungkin tidak sepintar Imam Ahmad, tetapi telaten, tetapi berusaha terus untuk mendakwai anaknya, mengajarkan ilmu kepada anaknya, membimbing anaknya, mengarahkan anaknya untuk hadir di majelis-majelis ilmu, menyuruh hadir di majelis ilmu, mendatangi para masyayikh, para guru-guru, mengajarkan adab yang baik. Kalau ketemu dengan gurunya bagaimana adabnya, kalau bertemu dengan ilmunya bagaimana adabnya. Terus diberikan motivasi, terus diberikan arahan. Dan ini termasuk ad-da'watu ilallah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian insya Allah dia akan mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh. Sebab gak mungkin seseorang akan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah kemudian orang tuanya tidak mau berdakwah, minimal berdakwah kepada anaknya, minimal. Ya. Kalau orang tuanya terutama para ibunya itu tidak begitu perhatian terhadap pendidikan anaknya, ini akan sulit, anak tersebut akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Pepatah mengatakan al-madrasatul ula lil abna. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Sekolah, bagaimana sekolah itu? Tugasnya membimbing, mengarahkan. Itu tugas utama seorang ibu terhadap anak-anaknya. Sehingga dengan dia membimbing, mengarahkan, mendakwai anaknya, insya Allah nanti akan lahir, akan muncul anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solihah. Kemudian berikutnya, di antara keutamaan ad-da'watu ilallah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini akan memberatkan timbangan-timbangan kebaikan kita. Ya. Akan memberatkan timbangan-timbangan amal kebaikan kita pada suatu hari di mana hari tersebut akan diperlihatkan semua amal-amal kita. Ya. Diperlihatkan. Ternyata pahala yang kita dapatkan sangat banyak, sangat besar. Dari apa itu? Dari ad-da'watu ilallah, dari berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man da'a ila hudan." Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, maka baginya akan mendapatkan pahala mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala yang mengikutinya. Ya. Seperti pahala yang mengikutinya. Jadi kalau dia mengajak untuk sholat, dia akan mendapatkan pahala sholat. Kalau dia mengajak untuk ngaji, maka dia akan mendapatkan pahala ngaji. Kalau dia mengajak untuk hadir di majelis taklim, majelis ilmu, maka dia pun juga akan mendapatkan pahala seperti hadir di majelis taklim, majelis ilmu. La yanqusu dzalika min ujurihim, dan itu tidak mengurangi amalan orang yang berbuat. Misalnya kita mengajak si A, wahai si A, ayo hadir di majelis ilmu, hadir di majelis taklim. Awalnya dia enggak mau, ya. Awalnya enggak mau, kemudian kita bisiki, wahai si A, ya sesekalilah dengarkan. Nanti kalau pulang kita makan sama-sama. Ya, kita makan sama-sama. Akhirnya ya agak mau, tapi kurang ikhlas. Besoknya kita ajak lagi, wahai si fulan, ayo hadir di majelis taklim. Agak berat. Kemudian kita tawarkan, nanti kalau pulang ya kita makan lagi. Kalau kemarin makan pecel, ya nanti insya Allah kita makan sate. Akhirnya sampai seperti itu diulangi sampai 3 kali, 4 kali. Akhirnya dia secara sadar mengikuti majelis taklim, kemudian mendengarkan ilmu yang diajarkan di dalamnya, kemudian mengamalkannya. Karena mengajak orang itu terkadang juga harus bersabar.
Nggak bisa sekali ngajak langsung ikut. Terkadang juga nggak bisa. Kadang berkali-kali. Dan kadang harus korban harta, harus korban makanan, harus korban waktu. Yang namanya saja mengajak. Dan namanya saja mengajak kepada hal yang baik. Pahalanya sangat besar. Tentunya mengajak itu butuh apa? Butuh tenaga, butuh harta dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting butuh kesabaran untuk mengajak manusia ke jalan yang baik. Nah, kalau orang yang kita ajak itu mengamalkan apa yang kita ajak, la yanqusu dzalika min ujurihim, maka pahalanya mengalir kepada orang yang mengajaknya tanpa mengurangi pahala orang yang beramal. Misalnya dia sholat mendapat 27 derajat, ini tidak dikurangi pahalanya kemudian dikasihkan kepada orang yang mengajaknya, tidak, tetap mendapatkan pahala. Wa man da'a ila dhalalatin, dan yang lebih bahayanya lagi, wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alimnal ismi mislu asimin man tabi'ahu, maka dia juga akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengamalkannya. Ini ngerinya kalau kita mengajak kepada kesesatan. Ngerinya kalau kita mengajak ke jalan kesesatan, ke jalan yang keliru, ke jalan dosa, maka kita pun juga akan mendapatkan dosanya, akan mendapatkan imbas keburukannya. La yanqusu dzalika min asamim syai'an, dan ini tidak mengurangi dosanya sedikit pun. Jadi dosa orang yang mengamalkan keburukan itu tidak dikurangi. Tetap yang mengamalkan keburukan dapat dosa, misalnya 100% ya dapat 100%. Orang yang mengajak juga mendapatkan 100%. Kenapa? Karena mengajak. Maka hati-hati, jangan sampai kita mengajak kepada keburukan, mengajak orang untuk menjadi seorang pencuri, mengajak orang untuk menjadi penjambret, mengajak orang untuk menjadi penipu, mengajak orang untuk menjadi pembohong, mengajak orang untuk menjadi orang yang tidak jujur, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini bahaya. Kenapa? Karena keburukannya, dosanya juga akan merembet atau melimpah pada orang tersebut, pada orang yang mengajaknya. Oleh sebab itu, hadis ini menunjukkan kepada kita agar kita ini menjadi orang yang terus berusaha mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pahalanya juga akan terus mengalir kepada kita. Keutamaan yang lain, keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan dakwah itu merupakan sebab kemenangan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kalau kita berdakwah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Tidak hanya kemenangan dunia, tetapi juga kemenangan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu sebenarnya dalam kerugian. Jadi kita hidup ini sebenarnya rugi. Ya, demi masa, demi waktu, manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini yang tidak rugi. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, kemudian orang-orang yang beramal soleh. Dan iman itu tidak hanya keyakinan, iman itu tidak hanya ucapan, tetapi iman itu juga termasuk amalan. Maka orang yang beriman otomatis lahir amalan. Wa amilus sholihat, mengamalkan amal-amal yang soleh. Wa tawasau bil haq, kemudian mereka menasihati dalam kebenaran. Ini syahid dari ayat ini. Di mana di ayat ini menunjukkan kepada kita agar kita bukan termasuk orang yang rugi, agar kita bukan termasuk orang yang bangkrut hidup di dunia ini. Salah satu caranya adalah tawasau bil haqqi,
nasihat menasihati atau berdakwah di atas al-haq, di atas kebenaran. Wa tawasau bis sabri, kemudian nasihat menasihati di dalam kesabaran, karena dakwah mesti ada rintangan. Kita kalau mau mengajak orang tua kita yang masih musyrik misalnya, kita ajak untuk mentauhidkan Allah, ini tidak loko-loko orang tua akan ikut langsung. Ya ada tapi jarang. Kalau kita mau ngajak suami kita yang dulunya yang suami kita adalah ahlu maksiat, ahlu tarkis sholah, orang yang gemar maksiat, orang yang meninggalkan sholat, loko-loko kita ajak, ayo mas ke masjid, ayo sholat 5 waktu, enggak mungkin bisa. Bisa jarang atau bisa sulit. Maka butuh kesabaran. Bahkan kalau kita mengajak anak kita, ayo mas, ayo mbak, ayo dik misalnya, sholat 5 waktu, sholat tepat waktu, belajar yang baik, belajar yang benar, baca Al-Quran tepat waktu. Terkadang harus bersabar. Terkadang anak itu tidak langsung nurut. Terkadang anak itu tidak langsung taat terhadap apa yang kita sampaikan, kita perintahkan. Padahal itu anak kita sendiri. Padahal itu lahir dari rahim kita. Padahal dia kalau tidak kita hidupi sejak kecil nggak bisa hidup kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kok masih sulit, masih bandel, masih angel? Kenapa? Itulah jalan dakwah. Jadi dakwah itu ya butuh kesabaran. Kalau nggak sabar ya nggak bisa. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah 23 tahun di kota Mekah, 13 tahun di kota Madinah, 10 tahun. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendapatkan celaan, cercaan? Ya. Bahkan sebaliknya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur, dikatakan pembohong. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata berdusta, dikatakan orang yang gila. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajak kepada persatuan, malah dikatakan orang yang memecah belah umat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin manusia mengajak satu Tuhan, malah dikatakan membawa ajaran yang baru. Padahal ajaran Nabi Muhammad SAW adalah juga termasuk ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan orang-orang Arab terdahulu sangat mengidolakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diajak untuk kembali kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak mau, menolak. Nah, maka butuh kesabaran. Nabi SAW adalah orang yang paling bagus akhlaknya, paling mulia perilakunya, memberikan contoh dengan contoh yang baik, itu pun masih mendapatkan ujian, celaan, cercaan. Maka bagaimana dengan kita yang terkadang kalau kita mengajak itu ucapannya ucapan yang tidak baik, ngajak tapi terkadang tidak menggunakan kata-kata yang baik, yang terkadang ketika mengajak malah kita sendiri tidak mengerjakannya, tidak mengamalkannya. Beda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak ya diamalkan. Nah kita terkadang ngajak, ayo ya sholat ke masjid, sementara dia tidak sholat ke masjid. Ayo sholat sesuai dengan sunnah Rasul, sementara dia tidak sesuai, sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang manusia yang paling mulia saja mendapatkan ujian, cobaan, dan beliau bersabar. Maka terlebih kita sebagai manusia kaum muslimin yang hidup setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya juga terus bersabar di dalam menjalankan ad-da'watu ilallah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dakwah ini kita akan mendapatkan kemenangan. Kaum muslimin bisa tersebar dulunya di Arab, kemudian melebar ke kanan ke kiri, ke Syam, ke Irak, ke Yaman, kemudian melebar ke timur, ke Asia Timur, melebar ke barat sampai ke Eropa, ke Andalusia. Bagaimana negeri-negeri Eropa dahulu, yang sekarang Inggris, yang sekarang Spanyol, ya, sekarang Portugal, itu adalah dulu negara-negara Islam. Kaum muslimin lama di sana. Lahir para ulama-ulama yang sangat luar biasa, seperti Imam Al-Qurtubi misalnya.
dan imam-imam yang lain. Ya. Muncul ahli nahwu, ahli kedokteran dan lain sebagainya. Kurang lebih berkuasa di sana sekitar 7 abad lamanya. Lama. Itu dari mana bisa tersebar ke sana itu? Dari ad-dakwah, dari ajakan, mengajak dan mengajak. Nah, maka kalau orang itu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mendapatkan kemenangan di dunia dan juga kemenangan di akhirat. Kemudian keutamaan yang lain, berdakwah di jalan Allah itu akan menjadikan orang tersebut mendapatkan sholawat dari Allah, dari malaikatnya, dan juga penduduk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya, mendapatkan sholawat, mendapatkan ucapan selamat dari Allah, dari para malaikatnya, bahkan termasuk penduduk yang ada di langit ataupun yang ada di muka bumi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawat wal ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya dan penduduk yang ada di langit dan yang ada di bumi, hatta namlah, sampai semut fi hujriha, semut yang ada di lubangnya. Ya, semut yang ada di lubangnya. Kita enggak tahu semut yang ada di tanah ini jumlahnya berapa ratus, berapa juta. Ya, itu hatta al-huta, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Mereka sungguh benar-benar memberikan sholawat kepada manusia-manusia yang mengajarkan kebaikan. Jadi akan mendapatkan sholawat. Tentunya kalau orang itu mendapatkan sholawat akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari para malaikat-malaikatnya, dan didoakan oleh penduduk langit dan bumi. Penduduk langit dan penduduk bumi yang jumlahnya sangat banyak, meliputi hewan-hewan, mungkin juga meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang nampak, yang bisa dilihat ataupun yang tidak bisa dilihat. Mereka semuanya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Maka apakah kita berdiam diri saja? Apakah kita tidak tergugah, termotivasi hati kita untuk selalu mengajarkan kebaikan? Walaupun terkadang mungkin kita belum bisa melakukan kebaikan tersebut. Karena syarat orang yang berdakwah, syarat orang yang mengajak itu tidak harus bersih 100%. Ya. Tidak harus menjadi orang yang solehah. Atau kalau perempuan solihat, betul-betul solihat, betul-betul sangat baik, tidak. Dan ini pernah disampaikan, ditanyakan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tentang hal ini. Tentang bagaimana kalau orang itu belum sempurna amalannya kemudian berdakwah. Maka kata beliau, tidak mengapa, tidak masalah. Kalau orang yang berdakwah, yang mengajak itu harus bersih, 100% bersih. Yakin tidak ada orang yang berdakwah, yakin tidak ada orang yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya minimal kalau kita berdakwah ini yang wajib-wajib sudah kita kerjakan. Sholat 5 waktu, bagi laki-laki sholat 5 waktu di masjid. Ya, itu yang pokok-pokok. Puasa Ramadan dikerjakan. Kemudian zakat, kalau punya harta ditunaikan. Minimal yang pokok-pokok, yang wajib-wajib itu ditunaikan. Setelah itu silahkan Anda berdakwah. Mungkin Anda belum bisa melakukan sholat duha, belum bisa melaksanakan sholat duha, tetap aja orang lain untuk melakukan sholat duha. Mungkin Anda belum bisa melakukan sholat malam, tetap aja orang lain untuk sholat malam. Mungkin Anda belum bisa berkata yang jujur, berkata yang baik, tetap aja orang lain untuk berkata jujur, berkata yang baik. Ajak anak-anak kita. Walaupun kita belum bisa, namun di kesempatan yang lain kita pun juga harus berusaha menjadi orang yang baik, agar kita tidak terkena firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu itu mengatakan, mengajak atau mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Kamu mengatakan, kamu ngomong, tetapi kamu sendiri tidak mengerjakan. Jangan seperti itu. Namun di sisi lain, ya, di sisi lain tetap terus berdakwah, tetap terus mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengajak berdakwah itu tidak atau bukan merupakan syarat 100% atau 99,9% harus menjadi manusia yang baik, tidak. Ya, minimal yang pokok-pokok itu kita kerjakan, setelah itu kita berdakwah, mengajak manusia kepada jalan yang benar. Siapa tahu dengan kita berdakwah, siapa tahu dengan kita mengajak akan menggugah hati kita. Muncul pada diri kita, loh aku ki ngajak kok aku dhewe ra nglakoni. Aku itu berdakwah, kenapa aku tidak mengerjakan? Aku berdakwah, kenapa aku tidak melakukan? Bisa jadi akan muncul seperti itu. Sehingga dia akan menjadi orang yang baik. Sama juga kalau misalnya menjadi guru tahfidz misalnya. Tidak mesti guru tahfidz itu hafal 30 juz, tidak mesti. Bahkan terkadang gurunya dengan anaknya, anak didiknya itu lebih cepat hafalnya dengan anak didiknya. Lah kalau yang ngajar tahfidz itu semuanya harus hafal 30 juz, ya enggak ada yang bisa. Minimal dia sudah mengerti pokok-pokok bacaan Al-Quran, kemudian silahkan dia ajarkan. Barangkali dengan mengajarkan, maka dia akan termotivasi untuk memperbanyak hafalannya. Ini kalau dunia guru. Kalau dunia tahfidz seperti itu, maka demikian pula di dalam berdakwah. Ad-da'watu ilallah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi syarat seseorang itu benar-benar menjadi orang yang soleh atau menjadi wanita yang solehah. Kemudian keutamaan yang lain berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ad-da'watu ilallah itu akan menjadikan amal jariah. Menjadikan amal jariah. Kalau kita mengandalkan amal jariah, infak, sedekah, wakaf kita, mungkin kita bukan termasuk orang yang kaya, bukan termasuk orang yang punya, bukan termasuk orang yang memiliki uang harta yang banyak, mungkin. Tetapi kita masih bisa memiliki pahala-pahala yang mengalir dengan ad-da'watu ilallah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, idza mata ibnu adam in qata amaluhu. Kalau manusia itu meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya, illa min salasin, kecuali dari 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat sebagaimana keterangan tadi. Au waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Maka dengan kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ilmu yang bermanfaat kemudian diamalkan oleh orang yang kita ajak tersebut, ini akan menjadi amalan yang terus mengalir. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling besar pahalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling unggul amal kebaikannya dan tidak bisa diungguli. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mengajarkan kepada Abu Bakar Islam, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau yang pertama kali. Dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian sahabat-sahabat ini mengajarkan kebaikan kepada orang lain, berdakwah kepada orang lain sampai saat kita ini, sampai zaman kita ini. Kita mengenal kebaikan, kita mengenal tauhid, kita mengenal ibadah, kita mengenal Islam dari mana? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sehingga pahala orang-orang yang didakwai ini terus mengalir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga termasuk motivasi bagi para guru, ustadz ataupun ustadzah ketika Anda mengajar ilmu. Ya. Yang pertama kali dimunculkan itu jangan gajinya berapa, mukafaahnya berapa, tunjangannya berapa, jangan. Ingat bahwasanya yang kita ajarkan itu adalah jalan Allah. Yang kita ajarkan adalah firman Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ajarkan ikhlas lillahi taala, maka pahalanya akan terus mengalir. Kita berdakwah kepada murid kita, kemudian murid kita nanti dewasa, ketika besar dia menjadi ustadz, menjadi juru dakwah. Kita meninggal dunia, kita mendapatkan aliran dakwahnya. Murid kita memiliki murid lagi, ya. Murid kita memiliki murid lagi. Kemudian murid tersebut menjadi ustadz lagi, menjadi juru dakwah lagi, dan seterusnya. Maka berapa banyak pahala yang akan kita raih, yang kita dapatkan dari murid kita, dari cucu murid kita, dari orang-orang yang didakwai oleh murid kita. Pahalanya sangat besar, pahalanya sangat agung. Maka sangat kecil sekali kalau kita ngajar, terutama ngajar agama ini ya. Kalau kita ngajar tujuannya, orientasinya hanya uang, itu sangat kecil, sangat rendah. Tujuannya uang, tujuannya dunia, rugi kita kalau tujuannya hanya itu. Padahal di sana ada pahala yang lebih besar, ganjaran yang lebih besar. Apa itu? Pahala yang terus mengalir ketika kita wafat, ketika kita meninggalkan dunia ini, pahalanya terus mengalir. Apa kita tidak ingin kalau kita mendapatkan pahala yang terus mengalir seperti itu, sementara yang lainnya tidak mendapatkan aliran pahala, dan kita mendapatkan aliran pahala terus. Kemudian berikutnya, di antara keutamaan ad-da'watu ilallah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah agar kita mendapatkan rahmat, ya. Mendapatkan rahmat tatkala kita menyampaikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mendapatkan rahmat tatkala kita menyampaikan dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya apa? Kalau kita berdakwah di jalan Allah, maka kita akan mendapatkan doa, yang doa itu pernah dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang inti dari doa itu adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati. Jadi kalau orang itu sudah dirahmati oleh Allah, maka insya Allah akan dijauhkan dari laknatnya. Dirahmati oleh Allah, rahmat Allah itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dengan rahmat Allah seseorang akan dimudahkan masuk surga. Dengan rahmat Allah terkadang orang yang melakukan perbuatan dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah orang akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya orang itu masuk surga karena rahmat Allah azza wa jalla. Kemudian ditanya oleh sahabat, termasuk Anda wahai Rasulullah? Termasuk aku. Aku ini masuk surga bukan karena amalanku, tetapi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mukmin, seorang yang beriman hendaknya berusaha untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimana caranya? Ad-da'watu ilallah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan tadi, rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seseorang, sami'a minni hadisan,
yang dia mendengar dariku sebuah hadis. Jenengan mendengarkan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya ridha rabbi fi ridhal walidi wa sukhtuhu fi sukhtihi, bahwasanya ridho orang tua itu tergantung bahwasanya ridho Allah tergantung ridho orang tuanya, dan kemurkaan Allah ya, kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tuanya. Kita sampaikan ke anak kita sampaikan ke anak didik kita ya. Kemudian anak didik kita paham bahasanya tidak boleh mendatangkan kemurkaan orang tua, tidak boleh mendatangkan kemarahan orang tua, karena itu bisa mendatangkan kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan satu hadis, fahafidahu, kemudian orang tersebut atau anak tersebut menghafalnya, hatta yablughahu ghairahu, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, maka orang seperti ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala walaupun satu hadis. Bayangkan kalau yang kita ajarkan itu 2 hadis, 3 hadis, 20 hadis, maka semakin banyak kita akan mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jalan dakwah ad-da'watu ilallah ya. Ini sangat luas ya. Dan jalan ad-da'watu ilallah butuh kesabaran, terutama bagi kaum wanita. Sebagaimana di awal kita sampaikan tadi, bahwasanya dakwah itu bukan wadifahnya laki-laki saja, bukan pekerjaannya kaum laki-laki saja, tetapi juga termasuk kaum perempuan berdakwah. Bagaimana dakwanya? Ya dakwah kepada anaknya, dakwah kepada orang tuanya, dakwah kepada saudara-saudaranya yang masih belum mengenal agama, dakwah kepada tetangganya, dakwah kepada temannya, terus mengajak kepada kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berputus asa. Dakwah dengan men-share pamflet-pamflet kajian, dakwah dengan menyebarkan video-video yang bermanfaat, dakwah dengan menasihati secara langsung, dakwah dengan mengajak hadir di majelis taklim, mengajak untuk melihat saluran-saluran televisi yang bermanfaat. Banyak sekali cara dakwahnya. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya bagaimana seorang wanita itu apakah punya andil di dalam berdakwah. Apakah seorang wanita itu punya andil di dalam berdakwah dan keluar untuk berjalan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan, alaiha nasibuha hasba taqatiha. Baginya dia itu berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Minad da'wati ilallah, dari berdakwah kepada Allah, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, senantiasa memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, fi hududi qudratiha, dalam batasan-batasan sesuai dengan kemampuannya. Karena tentunya seorang wanita beda dengan kaum laki-laki. Kalau kaum laki-laki misalnya mau keluar kota, keluar wilayah, bahkan keluar negara bebas. Tapi kalau perempuan masih ada aturan-aturannya. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yakilu limra'atin antusafira lailan wa naharon illa ma'adi mahram, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan perjalanan sehari semalam kemudian tidak ada mahram baginya. Ini kan batasan bagi kaum wanita, beda dengan kaum laki-laki, bebas kemana-mana. Fi manziliha, dia bisa berdakwah di rumahnya. Di rumah itu banyak yang didakwai. Mungkin suaminya yang belum kenal agamanya, mungkin anaknya yang belum cakap beragama, mungkin orang tuanya, wa ma'a akhawatiha, mungkin pula saudari-saudarinya, fi baladiyah, di negeri tersebut, di tempat tersebut, fi tariqiha, atau mungkin di jalannya, kalau dia berjalan misalnya kemana gitu, kemudian ketemu orang yang bisa diajak, silahkan diajak kepada kebaikan.
Wa fi suqiha, atau mungkin ketika berada di pasar berbelanja atau mungkin berjualan di pasar, bisa sambil jualan sambil menawarkan sambil menunjukkan ada acara kajian di sini, ada buku yang bagus yang bisa dibeli, yang bisa dikaji, bisa. Wa fi kulli makan, dan di segala tempat, tastati'u inkaril munkar wa da'wati ilallah. Wanita itu bisa mencegah dari kemungkaran dan mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmati wal mau'izatil hasanati, dengan hikmah dan dengan memberikan peringatan yang baik, bisa. Ma'iltazamil hijab, bersama dengan itu tetap menjaga hijabnya, menjaga pakaian yang berhijab. Iltizami masyarallahu bihaqqiha, kemudian tetap iltizam, terus menerus berpegang kepada syariat Allah. Wa fil asfari ma'al mahram, ketika melakukan perjalanan bersama mahramnya, misalnya dia mau berdakwah di mana, di luar kota bersama mahramnya. In kana hunaka safarun, apabila menempuh jarak safar. Fal amru am, maka perintah ini secara umum. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71. Orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, mereka itu adalah orang-orang yang saling tolong-menolong dalam rangka apa? Memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi umum. Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat, ya, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71. Laki-laki maupun perempuan yang beriman, mereka punya andil untuk ad-dakwah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dakwah ilallah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan tersebar kebaikan. Dan sekali lagi tadi harus bersabar. Lihat misalnya kisahnya Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah ini berdakwah kepada ayahnya. Ayahnya waktu itu masih musyrik, datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mau duduk, tikannya dilipat. Bapaknya enggak boleh duduk di situ. Kenapa? Enggak boleh, karena Anda masih musyrik. Anda harus masuk Islam dulu. Sehari 2 hari awalnya enggak mau. Kemudian diterangkan tentang Islam, akhirnya dia mau. Masuklah. Bapaknya Ummu Habibah masuk ke dalam agama Islam. Ummu Hakim misalnya, yang merupakan istri dari Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal itu kan, Ikrimah kan anaknya Abu Jahal, tokoh yang sangat jahat terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Ikrimah ini termasuk orang yang jahat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi istrinya terus berdakwah, terus merayu, terus menyampaikan akan kebenaran Islam, menyampaikan akan kebenaran dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Jadi butuh kesabaran, kemudian butuh banyak teknik, butuh banyak cara untuk mengajak manusia itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang punya latar belakang yang berbeda. Setiap orang memiliki pembawaan yang berbeda. Kalau seorang ibu berdakwah kepada anaknya, tentu tahu anak ini bawaannya bagaimana, karakternya bagaimana, sehingga nanti tahu model dakwahnya bagaimana. Seorang istri tahu bahwasanya karakter suaminya adalah seperti ini, seperti itu. Masa sudah hidup 5 tahun nggak tahu karakter suaminya, sudah hidup 10 tahun tidak tahu karakter suaminya? Ya harusnya tahu. Kemudian mencari kelemahan-kelemahan untuk diajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kelemahannya di sini, oh berarti aku harus seperti ini, seperti itu, sehingga dia mau menerima kebenaran. Jadi ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya bahwasanya seorang wanita atau akhwat, mereka memiliki andil pula di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui
fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan yang kita sampaikan tadi, ya. Setidaknya itu menjadi motivasi kita untuk terus mengajak manusia, siapapun dia, kainan man kana, siapapun dia, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuai dengan kadar keilmuan yang kita miliki. Jangan pula kita mengajak kemudian berdakwah kita tidak memiliki ilmu sama sekali. Tapi paling tidak ilmu-ilmu yang pokok, dasar-dasar yang pokok kita sudah mengetahuinya. Kemudian tadi amalan-amalan yang sifatnya pokok hendaknya kita amalkan, kita kerjakan. Insya Allah dengan demikian orang yang kita ajak itu akan mengikuti kita. Dan sebenarnya tujuannya bukan untuk ikut kita, tetapi tujuannya agar dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas dan dengan sabar, maka insya Allah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah dakwah kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bishawab. Sebelum kita akhiri, di sini ada pertanyaan. Bagaimana menyampaikan dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga umat sekarang masih murni ajaran Rasul? Sebab kakak saya tidak percaya ajaran sekarang masih murni ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan Islam itu ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan jelas. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan la tazalu ta'ifatun, akan senantiasa ada sekelompok umat dohirina alal haq, mereka itu senantiasa berada di atas al-haq, di atas kebenaran, ya. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan orang-orang yang mencelanya, ya. Rasulullah mengatakan demikian, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu pasti benar dan pasti terjadi. Artinya apa? Kalau orang mau cari Islam yang murni di saat ini, di zaman ini, ya mesti ada, tetap ada. Kenapa? Rasulullah yang menyampaikan demikian. La tazalu itu artinya apa? Senantiasa, terus menerus. Min ummati, dari umatku, dari umat Islam ini, dohirina alal haqqi, yang mereka itu senantiasa di atas al-haq, senantiasa di atas kebenaran. Apalagi kalau sekarang gampang, ya coba bukalah internet itu tentang hadis tadi, bahwasanya dakwah Nabi, kebenaran Nabi itu pasti ada sampai akhir zaman. Ya, nanti dia kalau orang sekarang insya Allah kenal internet, akan browsing, akan buka, akan melihat, oh ternyata ajaran Nabi SAW yang masih murni ya tetap ada sampai hari kiamat, tetap ada, tidak akan hilang sampai datangnya hari kiamat. Baik, ada pertanyaan lagi. Yang pertama, bagaimana jika wanita berceramah atau tilawah di acara-acara yang dihadiri baik laki-laki maupun wanita, baik di televisi, walimah, pengajian dan lain-lain sebagainya. Kalau kami pribadi berpendapat bahwasanya kalau seperti ini, ya keadaannya wanita tampil di depan, kemudian dengan tampilan yang menarik, bersolek misalnya, maka lebih baik jangan dilakukan atau tidak usah dilakukan. Kenapa? Laki-laki, perempuan beda dengan laki-laki. Rasulullah pernah menyebutkan al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat. Bahkan wanita itu kalau sudah keluar rumah, istasrofaha asyaiton, setan itu senang, setan itu jingkrak. Walaupun tujuannya baik, menyampaikan dakwah,
ya, menyampaikan ilmu, tetapi yang didakwai adalah kaum laki-laki atau kebanyakan kaum laki-laki. Nah, ini madharatnya lebih besar, dan kita lihat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga zaman-zaman setelahnya itu tidak ada kejadian-kejadian seperti itu. Wanita tampil kemudian di hadapan laki-laki kemudian berceramah. Ini mudaratnya lebih besar. Ada para sahabat itu menuntut ilmu, mencari ilmu dari para sahabat sahabiat, diantaranya Aisyah radhiyallahu anha, tetapi di balik hijab, di balik tabir. Nah, maka kalau saya pribadi hal ini jangan dilakukan. Serahkan urusannya kepada kaum laki-laki, ya. Kaum laki-laki. Kalau laki-laki itu lebih fleksibel, bisa ke perempuan, bisa ke laki-laki. Tapi kalau perempuan beda. Walaisa dzakaru kal unsa. Bagaimana cara mendidik anak di keluarga besar, di mana kadang nasihat yang kita berikan ke anak dikendorkan atau dibelokkan oleh nenek, kakek, saudara yang lain. Nah, inilah kalau orang itu sudah menikah. Kalau sudah menikah, dianjurkan untuk pisah dengan keluarga besar. Dianjurkan, bukan ditekankan, ya, tetapi dianjurkan, diusahakan. Kenapa? Dampaknya seperti ini. Dampaknya kalau kita ini sudah berkeluarga, kemudian kita punya anak, kemudian kita ingin mendidik anak dengan baik, itu memang terkadang dikendorkan oleh orang tua kita sendiri, ya. Oleh neneknya si anak tadi atau kakeknya si anak tadi. Memang seperti itu. Makanya solusinya bagaimana? Ya mau gak mau pisah apa? Pisah rumah. Ini yang pertama. Solusi yang kedua, ya dinasihati neneknya, dinasihati ibunya, disampaikan bahwasanya anak ini adalah anak saya, tanggung jawab saya. Baik buruknya ini tergantung saya. Maka mohon mboten sah ikut campur, ya. Tidak usah ikut campur dulu untuk sementara waktu. Karena tujuannya adalah baik, tujuannya untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh. Tujuan saya ini ngerasi misalnya, tujuan saya negasi ini tujuannya baik, bukan tujuan buruk. Ya, sampaikan seperti itu. Kalau memang mau nggak mau harus tinggal serumah dengan keluarga besar. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya tentang muslimah bercadar yang jika melakukan umroh haji maka haruskah dilepas cadarnya. Nah, cadar itu kan ada khilaf, ada perselisihan, dan ini sudah lama, sejak dulu. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat apa? Sunnah memakai cadar itu. Nah, bagaimana kalau dia umroh atau haji? Kalau dia ingin berpendapat bahwasanya cadar itu wajib, minimal memiliki keutamaan, dia pengen pakai cadar, ya pakai cadar. Ya, pakai cadar termasuk ketika tawaf. Karena kalau ketika tawaf itu kan sunahnya apa? Dilepas. Tetapi kalau dia ingin menjaga dirinya atau minimal bahwasanya berpendapat bahwasanya cadar ini perkara yang sangat dianjurkan, maka jangan dilepas. Ya, jangan dilepas kalau dia berpendapat seperti itu. Kecuali kalau dia berpendapat enggak wajib, ya itu urusan dia. Ya, kalau dia lepas ya silahkan. Dan apakah di sana situasi kondisi saat mengelilingi Ka'bah bercampur baur dengan para lelaki? Bukan hanya bercampur baur, bahkan berdesak-desakan, ya. Bahkan berdesak-desakan. Depan kita perempuan, belakang kita perempuan, ya pernah seperti itu. Ya, kalau kondisi yang rame. Ya. Makanya kalau orang madhabnya Syafi'i, itu kiainya bilang nanti kalau di sana kamu madhabmu jangan ikut Syafi'i. Kenapa? Syafi'i itu madhabnya kalau menyentuh wanita batal. Nah, sampean ning kono madhabe Syafi'i batal terus ning kono, gak mungkin gak bersentuhan dengan perempuan. Ya. Maka kalau mengelilingi Ka'bah dengan bersentuhan laki-laki perempuan desak-desakan,
Enggak masalah, enggak apa-apa. Yang penting tidak muncul syahwat di situ. Beda kalau muncul syahwat, ya ini salah, ini dosa. Ya. Anda belum pernah ke sana, ya. Anda belum pernah ke sana, ya. Semoga apa ini dimudahkan ke sana. Tapi ingin mengetahui perihal ini, semoga Allah izinkan suatu saat kita bisa ke Baitullah, ya. Amin, ya. Ya, banyak berdoa untuk bisa ke sana. Ke sana itu tidak harus banyak uang, ya. Allah Subhanahu wa taala itu memampukan orang yang mau, dan itu benar, ya. Itu benar. Termasuk saya ke sana dulu juga tidak pakai uang pribadi. Ada orang yang mengumrohkan. Nah, yang penting doanya diperkuat, kemudian betul-betul apa ini berusaha untuk apa ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam di waktu-waktu mustajab, ya, mustajab kita memperbanyak doa dan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin pasti akan dikabulkan. Jangan sampai mengatakan atau muncul pada pikiran kita, mosok ya aku wong kere, wong fakir, wong miskin kok bisa umroh, ya. Kok bisa ke Baitullah. Itu pikiran kita, ya. Itu pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan kekayaan dari mana saja. Yang penting kita itu ya yakin, gitu aja. Insya Allah akan diberikan jalan kemudahan. Wallahu alam bishawab. Barangkali demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan siang hari ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.